Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Puput hari ini. Apa kabarnya Ananda, Soleh dan Soleha? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Baik, Ananda hebat, semuanya yang ada di rumah sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah sudah siap semuanya. Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap untuk berdoa? Baik, ista'id, doa, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Sebelum belajar dan melakukan kegiatan apapun hari ini, Ustazah akan mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Yang pertama, yaitu selalu mencuci tangan agar kebersihan tubuh kita itu selalu terjaga. Yang kedua, selalu memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak ketika kita berada di tempat keramaian. Dan yang keempat, selalu makan makanan yang bergizi. Dan yang kelima, berolahraga supaya badan kita selalu sehat. Baik, hari ini kita belajar tentang tematik, yaitu matematika dan PKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk PKN kita mengenal simbol-simbol dan bunyi Pancasila, terutama Pancasila sila yang ketiga. Yang kedua, matematika, yaitu kita dapat menentukan panjang dan berat suatu benda dengan mengukur dengan satuan yang tidak baku. Kita mulai belajarnya ya. Silakan Ananda semua menyimak video yang Ustazah berikan hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika. Jangan lupa siapkan alat tulisnya dan dengarkan baik ya teman-teman. Sudah siap? Baik, hari ini kita belajar matematika tema 6 subtema 3. Mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur satuan tidak baku. Apakah kalian masih ingat? Kita pernah belajar tentang mengukur berat benda dengan alat ukur. Di semester 1 kita sudah belajarnya. Dan untuk semester 2 ini kita belajar tentang mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku. Caranya adalah berat benda dapat diukur menggunakan dengan timbangan sederhana. Alat-alat yang diperlukan adalah gantungan baju, kelereng, koin, dan kantong plastik transparan. Cara mengukur benda dengan alat ukur tidak baku adalah: yang pertama, siapkan alat penimbang. Yang kedua, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Yang ketiga, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Yang keempat, masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Nah, kita perhatikan cara atau contoh pengukuran berat benda berikut. Yuk kita bandingkan berat benda-benda tersebut. Berilah tanda centang pada benda yang lebih berat. Berat benda A sama dengan 7 kelereng. Berat benda B sama dengan 5 kelereng. 7 kelereng lebih dari 5 kelereng. Jadi, benda mana yang lebih berat? Ya, benda yang lebih berat adalah benda A. Jadi, kita beri tanda centang pada benda A. Nah,
Untuk membandingkan berat benda, kita harus menggunakan satuan yang sama. Contohnya, perhatikan contoh berikut. Timbangan 1 menggunakan tempat pensil dan 4 kelereng dan 2 koin. Sedangkan timbangan yang kedua, berat buku sama dengan 5 kelereng dan 3 koin. Di sini, berat tempat pensil dan berat buku diukur dengan menggunakan satuan yang sama, yaitu kelereng dan koin. Berat tempat pensil sama dengan 4 kelereng dan 2 koin. Berat buku sama dengan 5 kelereng dan 3 koin. Jadi, 4 kelereng kurang dari 5 kelereng. 2 koin kurang dari 3 koin. Jadi, sesuai hasil pengukuran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa benda yang lebih berat adalah buku. Benda yang lebih ringan adalah tempat pensil. Berat tempat pensil sebanding dengan 4 kelereng dan 2 koin. Berat buku sebanding dengan 5 kelereng dan 3 koin. Nah, anak-anak, kita akan belajar membandingkan berat dengan 3 benda, yaitu tempat pensil sama dengan 3 kelereng. Berat buku sama dengan 4 kelereng. Berat penggaris sama dengan 2 kelereng. Sesuai hasil pengukuran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa benda yang paling berat adalah buku. Benda yang paling ringan adalah penggaris. Anak-anak yang hebat, alhamdulillah kita sudah menyimak pembelajaran tentang mengukur benda dengan alat satuan tidak baku. Tugas Ananda berikutnya adalah mengerjakan lembar kerja yang sudah Ustazah berikan. Video selanjutnya kita belajar tentang simbol dan bunyi sila Pancasila yang ketiga. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Ini gambar apa ya? Iya, benar sekali. Ini adalah burung Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Anak-anak, di dada burung Garuda terdapat sebuah perisai. Di dalam perisai burung Garuda terdapat simbol-simbol Pancasila. Simbol-simbol Pancasila ada 5, yaitu yang pertama bintang, kedua rantai emas, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan yang kelima adalah padi dan kapas. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Coba kalian perhatikan pada gambar di samping ini. Simbol sila keberapa ya? Dan bunyinya seperti apa? Ya, ini adalah simbol sila ketiga, yaitu pohon beringin. Bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kali ini kita akan belajar sila ketiga Pancasila, yaitu pohon beringin. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila bermakna bahwa kita harus bersatu dan bekerja sama. Kerjasama membersihkan sekolah merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila yang pertama yaitu kerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Jadi anak-anak, kita harus menyelesaikan bersama-sama saat mendapatkan tugas kelompok. Yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah atau rumah. Yang ketiga, kerja bersama saat piket kelas. Yang keempat, saling menghargai sesama teman. Yang kelima, berteman tanpa membeda-bedakan suku dan agama.
Yang keenam, mengutamakan persatuan dengan semua teman. Kita harus bersatu dengan semua teman-teman kita ya. Jangan pilih-pilih teman. Kita harus berteman ke siapapun itu. Bisa kita simpulkan pembelajaran hari ini yaitu lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ini adalah lambang sila ketiga. Lambang sila ketiga yaitu pohon beringin. Bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kesimpulan yang ketiga yaitu daun pohon beringin diibaratkan rakyat Indonesia yang bersatu. Akar pohon beringin diibaratkan sebagai negara Indonesia. Jadi, makna sila ketiga Pancasila yaitu rakyat bersatu yang dinaungi negara Indonesia. Rakyat Indonesia harus bersatu dalam menciptakan negara yang nyaman. Bagaimana Ananda hebat di rumah? Sudah menonton dan menyimak video hari ini? Iya, alhamdulillah sudah menyimak video hari ini. Dan Ustazah harap Ananda semuanya, anak-anak hebat semuanya bisa menyelesaikan tugas yang sudah diberikan Ustazah di lembar kerjanya masing-masing. Selamat belajar dan semangat selalu. Demikian tadi kegiatan belajar hari kita hari ini. Dan Ustazah cukupkan. Mari kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi